Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permedani, bertugas sebagai moderator yang akan membahas tentang organisasi dan 4 pilar dalam perorganisasian dan struktur informal dan formal. Dan rekan saya bernama Nur Fadliana yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita masuk ke materinya. Konsep dasar perorganisasian melibatkan peraturan, penataan, dan pembagian kerja di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ini mencakup pembentukan struktur organisasi, alokasi tugas dan tanggung jawab, serta koordinasi untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas. Dalam perorganisasian perlu diperhatikan faktor seperti hierarki, komunikasi, kepemimpinan, dan pengadilan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada 4 pilar dalam perorganisasian. Pembagian kerja juga dikenal sebagai division of labor adalah pilar pertama dalam perorganisasian. Ini merujuk pada cara tugas dan tanggung jawab dibagi antara anggota organisasi. Berapa poin penting tentang pembagian kerja adalah 1. Spesialisasi. Pembagian kerja memungkinkan spesialisasi di mana individu atau unit fokus pada tugas-tugas tertentu. Ini dapat meningkatkan keahlian dan efisiensi dalam melaksanakan tugas. 2. Efisiensi. Dengan membagi kerjaan sesuai dengan keahlian dan minat individu, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Setiap anggota dapat berkonsentrasi pada tugas yang sesuai dengan kompetisinya. 3. Koordinasi. Penting untuk mengkoordinasikan berbagai tugas yang dibagi agar semuanya saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan komunikasi dan integrasi antara bagian yang berbeda. 4. Yang terakhir adalah perencanaan, yaitu pembagian kerja memerlukan perencanaan yang cermat untuk menentukan bagaimana tugas yang akan dibagi setiap yang bertanggung jawab dan berbagai tugas tersebut akan dikaitkan dengan tujuan organisasi. Pengelompokan pekerjaan atau job grouping adalah pilar kedua yang dalam perorganisasian. Ini melibatkan penggabungan tugas atau pekerjaan yang serupa atau terkait dalam kelompok yang lebih besar. Berapa poin penting tentang pengelompokan pekerjaan adalah 1. Efisiensi. Dengan mengelompokkan pekerjaan yang memiliki kesamaan atau hubungan organisasi dapat mengurangi tumpah tindih dalam tugas dan memaksimalkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Spesialisasi fungsional. Biasanya pengelompokan pekerjaan dilakukan berdasarkan fungsi atau divisi dalam pengorganisasian. Misalnya, semua pekerjaan pemasaran dikelompokkan bersama dalam divisi pemasaran. Koordinasi. Pengelompokan pekerjaan juga mempengaruhi cara tugas koordinasi dilakukan antara kelompok pekerjaan yang berbeda. Ini memudahkan integrasi antara berbagai fungsi organisasi. Struktur organisasi yaitu pengelompokan pekerjaan yang berkontribusi pada pembentukan struktur organisasi yang lebih besar atau divisi atau departemen yang memiliki tanggung jawab yang jelas. Pengelompokan pekerjaan membantu organisasi untuk memahami bagaimana tugas dan tanggung jawab dikelola dalam konteks yang lebih luas sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien dan efektif. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Penentuan relasi antara bagian dalam organisasi adalah pilar ketiga dalam perorganisasian. Ini merujuk pada cara hubungan dan komunikasi antara berbagai atau divisi dalam organisasi diatur. Beberapa poin penting tentang penentuan relasi antara bagian adalah 1. Koordinasi. Penentuan relasi antara bagian penting untuk menjaga koordinasi dan sinergi di antara bagian-bagian yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Hierarki. Menentukan bagaimana berbagai tingkatan atau hierarki dalam organisasi berinteraksi dan berkomunikasi dengan bagian integral dan penentuan relasi antar bagian.
Tiga, aliran informasi. Penting untuk menentukan bagaimana informasi mengalir dari suatu tingkat atau divisi ke tingkat atau divisi lainnya. Ini melibatkan komunikasi internal dan eksternal. 4. Ketergantungan. Penentuan relasi antar bagian juga melibatkan pemahaman ketergantungan antara berbagai dalam organisasi, baik dalam hal sumber daya, tugas, atau tujuan bersama. Dalam penentuan relasi antar bagian yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa semua bagian bekerja secara efisien dan sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ini membantu mewujudkan koordinasi yang baik dan kinerja yang efektif. Struktur organisasi formal dan informal adalah struktur formal adalah kerangka kerja yang didokumentasikan dan diresmikan dalam organisasi. Ini mencakup hierarki, peran, tanggung jawab, dan hubungan antara unit atau individu dalam organisasi. Struktur formal biasanya tercermin dalam bagian organisasi dan prosedur tertulis. Sementara itu, struktur organisasi informasi adalah jaringan hubungan dan interaksi yang berkembang secara alami antara organisasi. Ini tidak diatur atau diresmikan dan seringkali melibatkan komunikasi informal, hubungan sosial, dan dinamika yang tidak terdokumentasikan. Struktur informal dapat mempengaruhi cara pekerja dilakukan di luar kerangka kerja formal. Kedua struktur ini berinteraksi dan dapat memiliki dampak signifikan pada budaya dan kinerja organisasi. Saya akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dalam manajemen perusahaan. Yang pertama adalah strategi organisasi. Strategi organisasi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi. Ini mencakup langkah-langkah, tindakan, dan keputusan yang dibuat untuk mengarahkan sumber daya organisasi ke arah yang paling efektif dan efisien dalam mencapai visi dan misi organisasi. Strategi organisasi melibatkan analisis lingkungan, pemilihan tujuan, dan pengembangan rencana yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja jangka panjang organisasi. Kedua adalah skala organisasi. Skala organisasi mengacu pada ukuran atau besarnya suatu organisasi dalam hal jumlah anggota, sumber daya, dan cakupan nasional. Organisasi dapat berskala kecil, menengah, atau besar, tergantung pada kompleksitas, ruang lingkup operasi, dan sumber daya yang dimiliki. Skala organisasi berpengaruh pada struktur, kemampuan, dan cara organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk merancang, mengembangkan, dan menggunakan alat, sistem, atau metode yang digunakan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan penggunaan pengetahuan dan keterampilan dalam menciptakan solusi praktis dan inovatif dalam berbagai bidang, industri, komputer, kesehatan, dan banyak lagi. Teknologi berkembang pesat dan berperan penting dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. 4 adalah lingkungan. Lingkungan mengacu pada semua unsur fisik, biologis, dan kimia di sekitar kita, termasuk alam, udara, air, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia. Lingkungan berperan penting dalam kehidupan kita dan memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia. Pemahaman dan perlindungan lingkungan adalah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi planet kita dari perubahan iklim dan degradasi. Adalah pendekatan organisasi dalam manajemen perusahaan. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan dalam manajemen yang membagi organisasi menjadi berbagai unit fungsional berdasarkan jenis pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Setiap unit fungsional khusus dalam menjalankan tugasnya, seperti Departemen Pemasaran, Produksi, atau Keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan memungkinkan spesialisasi dalam setiap fungsi organisasi. Pendekatan kedua adalah pendekatan produk.
Pendekatan produk adalah pendekatan dalam manajemen di mana organisasi mengorganisasi diri berdasarkan produk atau layanan yang mereka hasilkan. Setiap produk atau layanan memiliki tim atau departemen yang bertanggung jawab atas pengembangan, produksi, dan pemasarannya. Pendekatan ini memungkinkan fokus yang kuat pada produk atau layanan tertentu, memaksimalkan inovasi dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah pendekatan pelanggan. Pendekatan pelanggan adalah pendekatan dalam manajemen di mana organisasi memfokuskan struktur dan proses mereka pada memahami dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan. Ini menekankan interaksi langsung dengan pelanggan, pengumpulan umpan balik, dan penyesuaian produk atau layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang kuat. Adalah pendekatan geografis. Pendekatan geografis dalam manajemen adalah pendekatan di mana organisasi mengorganisir diri berdasarkan lokasi geografis, wilayah, atau pasar tertentu. Ini memungkinkan organisasi untuk fokus pada kebutuhan dan karakteristik khusus dari daerah atau pasar tertentu, dan mengelola operasi mereka secara lebih lokal dan terdesentralisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk lebih baik memahami dinamika regional dan mengakomodasi perbedaan geografis dalam bisnis mereka. Pendekatan matriks. Pendekatan matriks adalah pendekatan manajemen di mana organisasi menggunakan struktur ganda, seperti matriks, untuk mengorganisir pekerjaan. Dalam matriks, individu bekerja di bawah dua atasan atau otoritas, yaitu atasan fungsional, yaitu berdasarkan spesialisasi pekerjaan, dan atasan proyek, yaitu berdasarkan tugas spesifik yang sedang dikerjakan. Pendekatan koordinasi yang lebih baik, tetapi juga bisa kompleks dan memerlukan manajemen yang cermat. Berdasarkan pendekatan yang telah disebutkan tadi, pendekatan manakah yang lebih baik? Jawabannya, tidak ada pendekatan manajemen yang secara mutlak lebih baik daripada yang lain, karena pilihan tergantung pada kebutuhan, tujuan, dan konteks organisasi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Seluruh materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua adalah materi tersebut membahas konsep-konsep dasar dalam manajemen dan organisasi, termasuk pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, penentuan relasi antar bagian, dan koordinasi. Pendekatan manajemen yang berbeda seperti fungsional, produk, pelanggan, geografis, dan matriks diterapkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Struktur organisasi formal dan informal juga penting dalam memahami bagaimana suatu organisasi beroperasi dan berinteraksi. Keseluruhan konsep-konsep ini membantu membentuk dasar manajemen dan pengorganisasian yang efektif. Materi yang akan kami bahas, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.